Pernah nggak sih Anda dengar kutipan bijak dari masa lalu terus mikir, wah keren banget. Tapi apa pernah berhenti sejenak dan bertanya, gimana caranya kita tahu kata-kata itu beneran pernah diucapin? Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu sistem verifikasi informasi paling luar biasa yang pernah ada. Sebuah rantai manusia yang menembus waktu. Coba dengerin ini. Manusia berserikat dalam 3 hal. Air, padang rumput, dan api. Kedengerannya kayak obrolan kita hari ini soal sumber daya alam ya kan? Padahal kata-kata bijak ini usianya lebih dari 1400 tahun. Bayangin jarak waktunya jauh banget. Nah, disinilah masalah besarnya muncul. Lupain deh salah paham di email atau postingan media sosial yang diedit. Ini soal gimana sebuah pesan bisa bertahan melintasi 14 abad, lewatin perang, runtuhnya kerajaan, gonta-ganti bahasa, tanpa diubah, disalahartikan, atau sengaja dipalsuin. Ini tantangan informasi yang luar biasa. Oke, jadi mari kita bedah dulu tantangannya. Biar kita bisa paham betapa jenius solusinya, kita harus sadar dulu seberapa besar masalah yang mereka hadapi waktu itu. Coba bayangin deh, nggak ada rekaman suara, nggak ada video, bahkan mesin cetak pun belum ada. Satu-satunya hard drive yang ada ya pikiran manusia. Semua ajaran penting itu cuma bergantung pada ingatan dan penyampaian dari mulut ke mulut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Taruhannya tinggi banget, salah sedikit aja maknanya bisa berubah total. Coba deh, lihat rentang waktunya. Kita ngomongin ratusan tahun antara sumber asli sama kompilasi besar pertama. Ini kayak main telepon rusak, tapi versi berabad-abad. Seberapa yakin kita pesennya bakal tetap sama? Informasi bisa hilang, detail jadi kabur, dan cerita bisa berubah di tengah jalan. Ancamannya itu ada dua. Pertama, ya kesalahan manusiawi yang nggak disengaja. Ingatan kita kan nggak sempurna, bisa salah dengar, bisa lupa. Tapi yang kedua ini jauh lebih bahaya, pemalsuan yang disengaja. Orang-orang yang sengaja bikin cerita bohong buat kepentingan politik atau agenda pribadi. Jadi, sistem apapun yang mau dibuat harus bisa nangkis dua-duanya, kesalahan dan kebohongan. Terus gimana cara mereka ngatasin masalah ini? Solusinya ternyata cerdik banget, dan yang mengejutkan, solusinya justru ada di manusia itu sendiri. Mereka memutuskan untuk membangun sebuah rantai kepercayaan yang nggak bisa diputusin. Ini dia kuncinya, isnad. Kata ini secara harfiah artinya sandaran. Idenya sederhana tapi kuat banget. Setiap kutipan itu harus bersandar pada sebuah rantai manusia yang bisa diverifikasi, nyambung terus sampai ke saksi mata pertama. Kalau nggak ada rantai ini, sebuah pernyataan itu dianggap ngambang aja. Nggak ada dasarnya, nggak bisa dipercaya. Biar gampang, bayangin aja kayak rantai barang bukti di dunia forensik. Supaya bukti DNA bisa sah di pengadilan, kita harus bisa melacak siapa aja yang megang bukti itu di setiap langkahnya. Nggak boleh ada yang kelewat. Nah, isnad itu menerapkan logika yang sama persis ke informasi. Setiap orang adalah satu mata rantai di dalam rantai bukti itu. Dan ini bukan cuma teori loh, setiap riwayat itu beneran datang lengkap dengan daftar nama yang jelas, persis kayak gini. Abu Dawud dengar dari Harun, yang dengar dari Bishr, yang dengar dari Muawiyah, dan seterusnya, sampai balik lagi ke sumbernya. Ini kayak ngasih setiap kutipan itu alamat historis yang bisa dilacak. Oke, jadi punya rantai itu langkah pertama. Tapi itu baru setengah dari cerita. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menakjubkan. Ngecek setiap mata rantai di dalam rantai itu. Iya, karena ini poin krusialnya. Sebuah rantai itu cuma sekuat mata rantai terlemahnya. Jadi nggak cukup cuma punya daftar nama. Setiap orang di dalam rantai itu harus diinvestigasi secara forensik. Siapa mereka? Karakternya gimana? Ingatannya sekuat apa? Dari sinilah lahir sebuah disiplin ilmu baru yang khusus mempelajari biografi dan kritik, ibaratnya background check paling detail sedunia. Intinya, penyelidikan mereka itu cuma nanyain 2 hal besar. Pertama, karakter. Orang ini dikenal jujur nggak seumur hidupnya? Atau punya reputasi suka bohong? Kedua, kompetensi. Oke, dia jujur, tapi memorinya kuat nggak? Soalnya percuma kan jadi orang paling jujur sedunia kalau pelupa, kesaksiannya jadi nggak ada gunanya. Nah, ini bagian kerennya. Setelah investigasi mendalam, para sarjana ini ngasih vonis yang singkat dan padat untuk tiap orang. Dan vonis tertinggi itu thiqah, artinya dapat diandalkan. Ini kayak stempel approved paling top. Kalau seorang sarjana udah bilang seseorang itu thiqah, artinya dia udah lulus ujian karakter dan kompetensi. Dia adalah mata rantai yang kuat. Dan mereka tuh teliti banget, gila. Mereka bakal ngecek semuanya. Integritas moral, jelas. Tapi juga, apa mungkin secara geografis dan waktu, si perawi A beneran ketemu sama perawi B?
Mereka bakal melakukan cross-check, ngebandingin riwayat dari rantai yang beda buat nyari kesamaan. Ini benar-benar proses verifikasi yang super sistematis. Tentu aja, sistem ini gunanya bukan cuma buat bilang oke, tapi juga buat nyortir. Kalau seorang perawi ketahuan punya ingatan yang jelek atau karakternya diragukan, dia bakal dicap lemah. Semua riwayat yang lewat dari dia bakal dianggap meragukan atau bahkan ditolak mentah-mentah. Ini benar-benar filter quality control yang super ketat demi ngejaga kemurnian informasi. Jadi, hasilnya apa dari semua kerja keras gila-gilaan ini? Apa warisan jangka panjang dari proyek intelektual raksasa ini? Skalanya jujur susah dipercaya. Para sarjana ini menyusun biografi detail dari puluhan ribu individu. Tujuannya bukan buat nulis sejarah hidup mereka, tapi cuma untuk mengevaluasi apa mereka bisa dipercaya sebagai penyampai informasi. Ini menciptakan salah satu koleksi data biografi terbesar di dunia pramodern. Pada akhirnya, yang mereka bangun adalah sebuah mesin verifikasi yang luar biasa, yang didedikasikan untuk satu tujuan, memastikan keaslian. Ini jadi pengingat kuat kalau obsesi kita sama sumber yang akurat dan terpercaya itu bukan hal baru. Mereka udah ngelakuin itu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan ini membawa kita kembali ke zaman sekarang. Di era di mana kita dibanjiri misinformasi dan fakta alternatif, kayaknya ada pelajaran penting deh di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari para pemeriksa fakta paling teliti dalam sejarah? Apa artinya benar-benar tahu sumber informasi kita di dunia digital yang serba kacau ini? Mungkin itu pertanyaan paling penting untuk kita renungkan.